Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Hafiz Tauhid Istira, Prodi Ilha atau Ilmu Hadis, Fakultas Fuad, dengan NIM 4222014. Dalam pertemuan kali ini, mohon izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan filsafat, yaitu bab filsafat modern. Pada pertemuan ini saya akan memakai buku tentang filsafat umum yang dikarang oleh Asmoro Ahmadi. Ini bukunya. Di dalam filsafat modern ini terjadilah dan muncullah aliran-aliran pemikiran yang banyak. Saya akan membahas ada 13 dalam buku ini, 13 aliran pemikiran pada filsafat modern, yaitu pemikiran rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, evolusionisme, materialisme, neokantianisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan neotomisme. Baik, dalam filsafat modern ini kita mulai pemikiran pertama, yaitu tentang pemikiran rasionalisme. Pemikiran rasionalisme ini dipelopori oleh René Descartes, yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu, tanpa bandingannya, harus disusun oleh satu orang sebagai bangunan yang terdiri sendiri menurut satu metode yang umum. René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif, seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Latar belakang muncul rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik yang pernah diterima, tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Apa yang ditanamkan Aristoteles dalam pemikiran saat itu juga masih dipengaruhi oleh khayal-khayalan. Terus kita memasuki pemikiran filsafat modern yang kedua, yaitu empirisme, yaitu penyebab terjadinya pemikiran filsafat empirisme ini karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dapat dirasakan manfaatnya. Pandangan orang terhadap filsafat mulai merosot. Sebagai tokohnya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Thomas Hobbes pendapatnya adalah bahwa ilmu filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum. Menurut filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat atau tentang gejala-gejala yang diperoleh dari sebabnya. Sasaran filsafat adalah fakta, yaitu untuk mencari sebab-sebabnya. Segala yang ada ditentukan oleh sebab, sedangkan prosesnya sesuai dengan hukum ilmu pasti atau ilmu alam. Selanjutnya, tokoh empirisme ini John Locke. John Locke ini dalam penelitiannya ia memakai istilah sensation dan reflection. Sensation adalah suatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar tetapi manusia tidak dapat mengerti dan meraihnya. Sementara itu reflection adalah pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan
kepada manusia yang sifatnya lebih baik dari sensation. Tiap-tiap pengetahuan yang diperoleh manusia terdiri dari sensation dan reflection. Walaupun demikian, manusia harus mendahulukan sensation. Selanjutnya, yang ketiga, kita memasuki pemikiran filsafat modern. Yang ketiga, kritisisme. Kritisisme sebagai latar belakangnya, manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, biologi, filsafat, dan sejarah telah mencapai hasil yang menggembirakan. Di sisi lainnya, jalannya filsafat tersendat. Untuk itu diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Isaac Newton memberikan dasar-dasar berpikir dengan induksi, yaitu pemikiran yang bertitik tolak pada gejala-gejala dan mengembalikan kepada dasar-dasar yang sifatnya umum. Untuk itu dibutuhkan analisis. Seperti seorang ahli pikir Jerman, Immanuel Kant, mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Pada awalnya Kant mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh oleh empirisme. Walaupun demikian, Kant tidak begitu mudah menerimanya, karena ia mengetahui bahwa empirisme terkandung skeptisisme. Untuk itu, ia tetap mengakui kebenaran ilmu, dan dengan akal manusia akan dapat mencapai kebenaran. Akhirnya Kant mengakui peranan akal dan keharusan empiris. Kemudian dicobanya mengadakan sintesis. Walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal atau rasionalisme, tetapi adanya pengetahuan timbul dari benda atau empirisme. Ibarat burung terbang harus mempunyai sayap atau rasio dan udara empiri. Kita masuk ke pemikiran yang keempat pada filsafat modern. Pemikiran yang keempat yaitu idealisme. Idealisme ini kan mempertengah tentang kemampuan akal manusia. Maka para murid kan tidak puas terhadap batas kemampuan akal. Alasannya karena akal murni tidak akan dapat mengenal hal yang berada di luar pengetahuan. Kan merintis perkembangan tadi mencapai puncaknya pada Hegel. Hegel ini adalah muridnya. Hegel lahir di Stuttgart atau Jerman. Pengaruhnya begitu besar sampai luar Jerman, menjadi profesor ilmu filsafat sampai meninggal. Setelah ia mempelajari pemikiran Kant, dia tidak merasa puas tentang ilmu pengetahuan yang dibatasi secara kritis. Menurut pendapatnya, segala peristiwa di dunia ini hanya dapat dimengerti jika suatu syarat dipenuhi, yaitu jika peristiwa-peristiwa itu sudah secara otomatis mengundang penjelasan-penjelasannya. Ide yang berpikir itu sebenarnya adalah gerak yang menimbulkan gerak lain. Artinya, gerak yang menimbulkan tesis, kemudian menimbulkan antitesis atau gerak yang bertentangan, kemudian timbul sintesis yang merupakan tesis baru, yang nantinya menimbulkan antitesis dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai dialektika. Dialektika adalah proses. Inilah yang menjelaskan segala peristiwa. Baik, kita masuk ke pemikiran filsafat modern yang kelima, yaitu pemikiran positivisme. Positivisme ini lahir pada abad ke-19. Maksud positif adalah segala gejala dan gejala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman objektif. Jadi setelah fakta diperolehnya, fakta-fakta tersebut kita atur dapat memberikan semacam asumsi atau proyeksi ke masa depan. Beberapa tokohnya beberapa tokoh yang terkenal yaitu Auguste Comte, John S. Mill, Herbert Spencer. Berikut penjabaran di bawah ini. Auguste Comte, ia lahir di Montpellier atau di Prancis. Menurut pendapatnya, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama teologis, metafisis, dan tahap ilmiah positif.
Yang pertama, teologis, manusia mengarahkan pandangannya kepada hakikat yang batiniah atau sebab pertama. Yang kedua, tahap metafisis, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Yang ketiga, tahap ilmiah atau positif. Manusia telah mulai mengetahui dan sadar bahwa upaya pengenalan teologis dan metafisis tidak ada gunanya. Sekarang manusia berusaha mencari hukum-hukum yang berasal dari fakta-fakta pengamatan dengan akal. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemikiran yang keenam, yaitu pada filsafat modern evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang zoologi yang mempunyai pengaruh sampai saat ini, yaitu Charles Robert Darwin, yang mendominasi pemikiran filsafat pada abad ke-19. Dalam pemikirannya, ia mengajukan konsepnya tentang perkembangan tentang segala sesuatu, termasuk manusia, yang diatur oleh hukum-hukum mekanik, yaitu survival of the fittest dan struggle for life. Pada hakikatnya, antara binatang dan manusia dan benda apapun tidak ada bedanya. Dimungkinkan terdapat perkembangan manusia pada masa yang akan datang lebih sempurna. Dalam pemikirannya, Darwin tidak melahirkan sistem filsafat, tetapi ada ahli pikir berikutnya, seperti Herbert Spencer, berfilsafat berdasarkan pada evolusionisme. Baik, kita masuk pada pemikiran aliran filsafat yang ke-7 dari era modern, yaitu aliran pemikiran materialisme. Materialisme, salah satu tokoh terkenalnya yaitu Karl Marx. Dilahirkan di Trier atau di Jerman. Sewaktu menjadi mahasiswa, ia terpengaruh oleh ajaran Hegel dan dapat mencapai gelar doktor dalam bidang filsafat. Dikala ia berkawan dengan Bruno Bauer, ia mendapatkan kekecewaan, tetapi setelah berkawan dengan Friedrich Engels di Paris, maka dengan kawannya itulah menyusun manifesto komunis. Setelah itu ia menjadi buronan politik dan diusir dan dipenjara di London sampai meninggal dunia. Ia meninggalkan warisan sebuah karya terbesarnya, Das Kapital, yang terbit pada tahun 1867. Menurut pendapatnya, tugas seorang filosof bukan untuk menerangkan dunia. Tugas seorang filosof menurut dia tadi bukan untuk menerangkan dunia, tetapi untuk mengubahnya. Hidup manusia itu ternyata ditentukan oleh keadaan ekonomi. Dari segala hasil tindakannya, ilmu seni, agama, kesusilaan, hukum, politik, semua itu hanya endapan dari keadaan itu. Sedangkan keadaan itu sendiri ditentukan benar-benar dalam sejarah. Baik, kita masuk ke aliran pemikiran yang ke-8 dari era modern, yaitu Neo-Kantianisme. Neo-Kantianisme yaitu keinginan yang kembali ke filsafat kritis yang bebas dari spekulasi idealisme dan bebas dari dogmatisme, positivisme, dan materialisme. Gerakan ini yang disebutlah Neo-Kantianisme. Tokohnya yang penerangan di bawah yaitu Hermann Cohen. Memberikan titik tolak pemikiran, mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk mencipta. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu baru dikatakan ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. Artinya ada dan dipikirkan adalah sama, sehingga apa yang dipikirkan akan melahirkan isi pikiran Tuhan. Menurut pendapatnya, bukan sebagai person,
tetapi sebagai cita-cita dari seluruh perilaku manusia. Baik, kita masuk pada pemikiran yang ke-9 dari aliran pemikiran filsafat modern, yaitu aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari kata Yunani, maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Tokoh salah satunya adalah William James. Pemikiran filsafatnya lahir karena dalam sepanjang hidupnya mengalami konflik antara pandangan ilmu pengetahuan dengan pandangan agama. Ia beranggapan bahwa masalah kebenaran tentang asal atau tujuan dan hakikat bagi orang Amerika terlalu teoritis. Ia menginginkan bahwa yang konkret. Dengan demikian, untuk mengetahui kebenaran dari ide atau konsep, haruslah diselidiki konsekuensinya dengan konsekuensi yang praktis. Selanjutnya, kita memasuki aliran pemikiran filsafat era modern yang ke-10, yaitu aliran pemikiran filsafat hidup. Aliran filsafat hidup ini lahir akibat dari reaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan industrialisasi semakin pesat. Hal ini mempengaruhi pola pemikiran manusia, karena akal pikir hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun suatu sintesis baru. Bahkan alam semesta atau manusia dianggap sebagai mesin yang tersusun dari beberapa komponen dan bekerja sesuai dengan hukum-hukumnya. Salah satu tokohnya Henry Bergson. Pada mulanya ia belajar matematika dan fisika karena ia mempunyai kepandaian menganalisis. Muncul masalah baru dalam pikirannya. Ia dihadapkan pada masalah metafisika yang tidak tampak dan tempatnya di belakang ilmu pengetahuan. Itulah menyebabkan ia terjun ke dalam ilmu filsafat. Pemikiran filsafat Henry Bergson ini sesuai reaksi dari positivisme, materialisme, subjektivisme, dan relativisme. Kemudian ia mengupayakan dengan melalui yang positif atau ilmu untuk mengalami yang mutlak dalam pengetahuan metafisis. Ia mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan kehendak. Baik, selanjutnya kita masuk pada aliran filsafat modern, aliran pemikirannya yang ke-11, yaitu aliran pemikiran fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semua. Kebalikannya, kenyataan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati lewat indera. Misalnya penyakit flu, gejalanya batuk, pilek. Dalam filsafat fenomenologi, arti di atas berbeda dengan yang dimaksud, yaitu bahwa suatu gejala tidak harus diamati oleh indera, karena gejala juga dapat dilihat secara batiniah dan tidak harus berupa kejadian-kejadian. Apa yang kelihatan dalam dirinya sendiri seperti apa adanya. Contoh salah satu tokoh yang terkenal yaitu Edmund Husserl, lahir di Wina. Pemikirannya bahwa objek atau benda harus diberi kesempatan untuk berbicara, yaitu dengan cara deskriptif fenomenologis yang didukung oleh metode deduktif. Tujuannya adalah untuk melihat hakikat gejala-gejala secara intuitif, sedangkan metode deduktif artinya menghayalkan gejala-gejala dalam berbagai macam yang berbeda, sehingga akan terlihat batas invariabel dalam situasi yang berbeda, sehingga akan muncul unsur yang tidak berubah-ubah, yaitu hakikat. Inilah yang dicari dalam metodologi variasi eidetis. Baik, kita masuk ke aliran pemikiran filsafat pada masa era modern yang ke-12,
yaitu pemikiran eksistensialisme yang berasal dari kata ex, itu keluar, dan sistensi atau sisto artinya berdiri atau menempatkan. Secara umum berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh akunnya. Manusia selalu terlihat di sekelilingnya sekaligus sebagai miliknya. Upaya itu untuk menjadi miliknya, manusia harus merencanakan yang berdasar pada pengalaman yang konkret. Atau eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang gejala dengan berdasar pada eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia berada bereksistensi dalam dunia. Pelopornya salah satu Soren Kierkegaard. Pemikiran Soren mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berarti pada suatu sistem yang umum, tetapi berada dalam eksistensi yang individu, yang konkret. Karena eksistensi manusia penuh dengan dosa, hanya iman pada Kristus sajalah yang dapat mengatasi perasaan bersalah karena dosa. Baik, kita masuk ke aliran pemikiran filsafat yang terakhir pada masa era modern, yaitu pemikiran yang ke-13, Neotomisme. Pada abad pertengahan ke-19, di tengah-tengah gereja Katolik, banyak penganut paham Thomisme, yaitu aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Pada mulanya di kalangan gereja terdapat semacam keharusan untuk mempelajari ajaran tersebut. Kemudian akhirnya menjadi suatu paham Thomisme, yaitu yang pertama, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas sudah sempurna. Tugas kita adalah sebagai mentafsir sesuai dengan keadaan zaman. Kedua, paham yang menganggap bahwa walaupun ajaran Thomas telah sempurna, tetapi masih terdapat hal-hal yang pada suatu saat belum dibahas. Oleh karena itu, sekarang perlu diadakan penyesuaian sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas harus diikuti, akan tetapi tidak boleh beranggapan bahwa ajarannya betul-betul sempurna. Baik, sampai disinilah pembahasan materi saya terkait masalah filsafat modern yang alirannya terbagi banyak. Mungkin saya minta maaf jika ada kesalahan, itu mutlak dari saya. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Maka dari itu saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.